Bab 421 Pelatihan Terakhir. Lin Yun telah mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya, namun keraguan yang menggelitik hatinya telah terakumulasi dan telah mencapai titik di mana dia membutuhkan sebuah jawaban. Jika tidak, dia tidak akan pernah merasa damai. Tapi pada detik berikutnya, keterkejutan itu menghilang di mata sang putri dan tatapannya menjadi dalam dan tak terduga. Bahkan tanpa menggerakkan tubuhnya, tangannya mengulurkan tangan dan mencengkeram pergelangan tangan Lin Yun dengan erat. Kecepatan apa? Lin Yun terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa sang putri begitu cepat. Mengguncang pergelangan tangannya, Lin Yun melepaskan diri dari cengkeraman sang putri sementara dia mundur sebelum berlari ke arah cadarnya sekali lagi. Gerakannya meninggalkan bayangan dan sulit untuk membedakan mana Lin Yun yang asli. Apa kau sudah selesai? Mata sang putri bersinar dingin dan tangannya mengulurkan tangan. Tangannya menghancurkan bayangan Lin Yun sebelum meraih pergelangan tangannya. Tapi sebelum dia bisa mengencangkan cengkeramannya, tangan Lin Yun mulai bergetar dan dia terlepas dari cengkeraman sang putri. Hawa dingin yang Lin Yun rasakan dari tangan sang putri membuatnya terkejut saat dia mundur beberapa langkah. Dia tahu bahwa sang putri sangat marah dan konsekuensinya akan mengerikan jika dia melanjutkan lebih lama lagi, tapi dia juga tidak ingin menyerah sekarang. Membuat keputusan, Lin Yun mengaktifkan segel gagak emas. Dia merentangkan kedua lengannya dan melayang ke langit secepat kilat. Dia mencapai sang putri dalam sekejap mata dan dia bisa merasakan bahwa dia telah mencengkeram cadar sang putri. Namun saat dia akan melewatinya, wajahnya berubah karena kerudungnya terlalu besar. Kerudung itu bahkan berkibar-kibar tertiup angin. Ketika ia menunduk untuk melihat kain di tangannya, wajahnya berubah karena itu adalah pakaian sang putri. Hal ini langsung membuatnya canggung. Ternyata, ketika ia melewati sang putri memiringkan kepalanya untuk menghindari cengkeramannya, yang malah membuatnya mencengkeram kerah bajunya. Semuanya terjadi terlalu cepat dan dia sekarang ditempatkan dalam situasi yang lengket pada saat dia pulih. Sang putri tidak panik dan juga tidak marah. Tetapi matanya dingin saat dia bertanya, apakah kamu sudah selesai? Lin Yun terkejut terbangun dan dengan cepat memalingkan kepalanya. Maafkan aku tidak melakukannya dengan sengaja. Tolong maafkan dosa-dosa saya. Lin Yun merasa tertekan. Dia tidak akan mempercayai kata-katanya jika dia berada di posisi sang putri saat dia melihat pakaian di tangannya. Namun, dia terkejut karena sang putri tidak marah, dia juga tidak memancarkan aura membunuh. Tepat ketika dia merasa ragu, sang putri akhirnya angkat bicara, persiapkan diri dengan baik untuk kompetisi gerbang naga. Jika kamu tidak bisa menjadi juara, kamu bahkan tidak bisa mendekatiku, apalagi melepas kadarku. Sang putri kemudian melompat ke langit dan seekor burung bangau turun. Sang putri berdiri di atas burung bangau dengan kuat sebelum burung bangau itu menghilang ke langit. Lin Yun melihat siluet sang putri menghilang dari pandangannya sebelum menundukkan kepalanya ke arah pakaiannya lagi. Tepat pada saat ini, langkah kaki terdengar yang mengganggu jalan pikirannya. Ketika keduanya melihat bahwa sang putri tidak terlihat, mereka bertanya, di mana Yang Mulia? Tapi ketika mata mereka tertuju pada pakaian di tangan Lin Yun, keraguan di mata mereka semakin pekat. Itu pakaian sang putri, seru Li Wuyu. Adik laki-laki, apa yang terjadi? Tanya Xin Yan. Melihat Xin Yan pun merasa curiga, Lin Yun tersenyum pahit dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Ceritanya membuat mereka berdua terkejut dan Li Wuyu tersenyum, kakak, aku sangat mengagumimu. Kamu bahkan berani menelanjangi sang putri. Tapi Xin Yan, yang biasanya memiliki kebiasaan menggoda Lin Yun, tiba-tiba memasang ekspresi serius, adik laki-laki, apakah kamu yakin bahwa kamu tidak merasakan aura membunuh dari sang putri? Benar. Lin Yun mengingat apa yang telah terjadi dan dia yakin bahwa dia tidak merasakan aura membunuh dari sang putri. Xin Yan akhirnya menghela nafas lega dan berkata, adik laki-laki, jangan terlalu impulsif di masa depan. Tuan Putri tidak sesederhana yang kamu pikirkan, dia juga bukan orang yang mudah diajak bicara. Xin Yan mencoba, tapi dia tidak bisa menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan sang putri. Orang macam apa dia? Tanya Lin Yun. Xin Yan merenung lama sebelum dia berbicara, aku merasakannya saat aku mengenalnya saat itu. Dia mungkin dekat denganmu, tapi setiap kali dia berbicara denganmu, rasanya seperti dia berbicara denganmu dari langit. Ketika Anda berada di sampingnya, Anda selalu bisa merasakan hawa dingin yang datang darinya. Saya tidak bisa melihat melalui dirinya. Singkatnya, dia adalah orang yang berbahaya dan bahkan putra mahkota pun takut padanya.
Tidak masalah jika sang putri memandang Anda dari sudut pandang yang berbeda, ingatlah bahwa kita tidak berasal dari dunia yang sama. Saya pikir hanya saya yang merasakannya. Jadi kau juga merasakan hal yang sama, kakak senior. Sang putri benar-benar tak terduga. Saya merasakan kegelisahan yang tidak diketahui setiap kali saya berdiri di sampingnya, senyum Li Wuyu dengan malu. Aku tahu itu, desah Lin Yun. Tapi dia terlihat seperti seorang kenalan saya. Seharusnya dia tidak seperti itu. Sudah 5 tahun sejak dia terakhir kali muncul, tapi kemungkinan dia meninggalkan kekaisaran Qin besar tidaklah besar. Bahkan jika dia pergi, itu hanya berarti dia pergi ke seseorang yang bahkan lebih kuat dari kekaisaran Qin besar, kata Xin Yan. Apakah saya mengenali orang yang salah? Lin Yun memandangi rambut yang melingkar di jarinya dan merenungkan banyak hal dalam-dalam. Pada akhirnya, dia menyerah untuk memikirkannya. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh melesat. Ketika semua orang melihat lebih dekat pada orang itu, mereka semua terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Bai Lixuan benar-benar datang ke pegunungan pemusnahan juga. Tapi itu tidak mengherankan ketika mereka memikirkannya. Bai Lixuan tidak harus mengasingkan diri dan bertarung dengan iblis alam Istana Ungu di pegunungan pemusnahan adalah cara yang efisien untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh sebelum dimulainya kompetisi gerbang naga. Jelas, Bai Lixuan turun karena dia melihat Lin Yun. Auranya lebih kuat dari sebelumnya dan waktu selalu berpihak pada fisik suci. Tapi dia tidak puas dengan kekuatannya saat ini dan ingin melatih dirinya lebih jauh lagi di pegunungan pemusnahan. Seseorang seperti dia sangat menakutkan. Dia adalah orang gila dengan pengejaran yang menyimpang untuk mendapatkan kekuatan. Ketika Bai Lixuan menatap Lin Yun, aura membunuh di matanya tidak bisa disembunyikan. Lin Yun telah menjadi iblis di dalam hatinya yang harus dia bunuh sebelum meninggalkan kekaisaran Qin besar. Jika tidak, itu akan mengganggunya selama sisa hidupnya. Ini berarti masa depannya terbatas bahkan dengan fisik suci. Bai Lixuan, apa yang ingin kamu lakukan? Xin Yan mengerutkan alisnya. Jangan khawatir, aku tidak akan menyentuhnya sebelum kompetisi gerbang naga. Bai Lixuan menatap Lin Yun dengan dingin dan melanjutkan, banyak orang mengatakan bahwa Anda tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi gerbang naga ini, tapi saya harap Anda ingat apa yang Anda katakan. Permusuhan kita akan diselesaikan di kompetisi gerbang naga, jadi jangan meringkuk. Bai Lixuan kemudian berubah menjadi petir dan memasuki pegunungan pemusnahan. Lin Yun, Xin Yan, dan Li Wuyu bisa merasakan aura pedang yang menyerbu pegunungan pemusnahan tanpa ragu-ragu. Jelas, tujuan Bai Lixuan pasti inti dari pegunungan itu karena binatang iblis alam Istana Ungu dapat ditemukan di sana. Seringai dingin muncul di bibir Lin Yun dan dia bergumam, sepertinya banyak orang yang ingin mengambil nyawaku di kompetisi gerbang naga. Wajah Xin Yan berubah dan dia berbicara dengan cepat, adik laki-laki, Bai Lixuan ini terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Rasanya seolah-olah dia bisa melangkah ke tahap ke-10 kapan saja. Lebih buruk lagi, itu bukan akhir dari potensinya. Itu adalah kekuatan fisik suci. Lin Yun mengangguk, aku tidak akan terkejut bahkan jika dia mencapai alam Istana Ungu setengah langkah sebelum kompetisi gerbang naga. Semangat juang berkobar di hati Lin Yun. Dia tidak takut dengan tantangan itu. Bai Lixuan memiliki keunggulan dengan fisik suci, tapi Lin Yun juga punya. Semua orang mengira bahwa dia telah mengungkapkan semua kartu trufnya, tapi orang-orang sepertinya lupa bahwa dia memiliki 3 teknik bela diri terkuat di Kekaisaran Qin yang agung. Dia berjalan di jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia adalah seseorang yang menciptakan legenda, jadi bagaimana mungkin potensinya sudah terpenuhi. Sudah larut malam dan aku harus pergi. Mengenai masalah dengan Tuan Putri, tolong rahasiakan untukku, kata Lin Yun. Hati-hati. Wuyu dan aku akan menunggumu di kompetisi gerbang naga, kata Xin Yan dengan nada prihatin. Kakak, aku akan menunggumu. Buat semua orang yang meragukanmu menelan kata-kata mereka, tambah Li Wuyu. Di bawah tatapan mereka, Lin Yun memanggil kuda naga darah dan menghilang ke pegunungan pemusnahan. Bab 422 Selat Berbahaya. Serangan kuda naga darah ke pegunungan pemusnahan bahkan lebih ganas dari serangan Bai Lixuan. Lin Yun bahkan tidak perlu melepaskan aura pedangnya. Aura kuda naga darah sudah lebih dari cukup untuk mengintimidasi binatang iblis di pegunungan. Itu sangat mengintimidasi sehingga tidak ada binatang iblis yang mengejar mereka. Bahkan jika mereka bertemu dengan binatang iblis tingkat ke-9 dan ke-10 di kedalaman pegunungan, binatang iblis akan gemetar ketakutan begitu mereka merasakan aura kuda naga darah. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyaksikan kuda naga darah melewati wilayah mereka.
Hanya setelah kuda naga darah pergi, mereka baru akan mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Kecepatan kuda naga darah begitu cepat sehingga angin yang masuk mengiris wajah Lin Yun seperti pisau tajam. Itu membuat Lin Yun merasa seolah-olah dia terbang di atas kuda naga darah. Kecepatannya jauh lebih cepat dari 7 langkah mendalam. Bahkan pedang kondor pun kalah dalam hal kecepatan ini. Tanah tiba-tiba bergetar dan raungan ganas bergema di dalam hutan. Hal ini membuat wajah Lin Yun berubah karena pepohonan yang menghalangi jalannya mulai tumbang. Tidak butuh waktu lama sampai seekor tikus emas muncul di hadapan mereka, berdiri di atas kakinya. Tikus emas itu tingginya lebih dari 30 meter, ditutupi dengan otot-otot yang meledak-ledak. Rambut emas di atas kepalanya adalah asal-muasal tikus itu mendapatkan namanya. Tikus emas memancarkan aura pada tahap ke-10 dan menatap Lin Yun dan kuda naga darah karena mereka berdua telah mengganggu wilayahnya. Secara kebetulan, tikus itu adalah seekor binatang iblis yang memiliki temperamen keras. Dengan kekuatan eksplosif, tikus itu mengacungkan cakarnya yang merobek udara. Kekuatan di baliknya begitu dahsyat, bahkan bisa menembus pertahanan binatang iblis tingkat ke-9. Seseorang akan mati dengan cara yang mengerikan jika mereka memperlakukan tikus ini sebagai tikus biasa. Lin Yun melihat ke depan dan inti dari pegunungan pemusnahan tidak jauh. Tepat pada saat ini, tikus emas mengepalkan cakarnya dan mengayunkannya ke arah Lin Yun. Bagus. Senyuman muncul di bibir Lin Yun dan dia melompat dari kuda naga darah. Ketika dia mengepalkan tinjunya, energi drakornya terpancar sementara musik yang suci terdengar. Lin Yun telah memilih untuk bertarung dengan tikus emas secara langsung dengan kekuatan 5 kuali. Benturan antara tinju mereka menyebabkan ledakan di udara. Lin Yun sangat kecil dibandingkan dengan tikus itu, tapi tinjunya membuat tikus raksasa itu mundur. Tepat pada saat ini, sebuah suara berderak terdengar di udara saat tikus emas mengayunkan ekornya seperti cambuk ke arah wajah Lin Yun. Kamu sedang mendekati kematian. Lin Yun mendengus dan dia mencengkeram ekornya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan fisik pertempuran Drakopan, menyebabkan fisiknya membesar. Dengan kekuatan yang menakutkan, dia mengayunkan tinjunya ke arah tikus itu. Dia milikmu. Tikus itu terbang dan menabrak pohon-pohon tinggi yang berada di lintasannya. Tikus emas adalah binatang buas yang tangguh di tahap ke-10, jadi itu adalah binatang iblis yang paling dekat dengan alam istana ungu. Namun, itu bukan tantangan bagi Lin Yun. Setelah mengirim tikus emas terbang, Lin Yun mengeksekusi 7 langkah mendalam dan menghilang ke dalam hutan. Dia tidak ingin membuang waktu lebih banyak dengan tikus emas. Ketika tikus emas kembali berdiri, dia melihat kuda naga darah terkekeh di depannya. Bahkan sebelum tikus itu sempat bergerak, kuda naga darah mengangkat kukunya dan menginjak tanah. Hanya butuh satu gerakan untuk menghancurkan tikus emas. Tikus emas jatuh ke tanah lagi dan meratap kesakitan. Mendengar ratapan dari jauh, Lin Yun tersenyum. Segera, tikus emas akan menyadari bahwa dia lebih suka melawan Lin Yun daripada kuda naga darah. Saat Lin Yun melakukan perjalanan, wajahnya perlahan-lahan menjadi suram. Inti dari pegunungan pemusnahan ada di depan sana. Dia tidak asing dengan tempat ini karena dia pernah lewat di sini ketika dia menuju ke alam teratai iblis. Namun, bahkan sebelum dia mendekat, dia bisa merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Tidak banyak binatang iblis pada intinya dan semuanya adalah binatang iblis penguasa. Bagaimanapun, Lin Yun harus memaksakan diri sampai batasnya jika dia ingin melepaskan semua potensinya. Banyak orang mengira bahwa dia telah menggunakan semua kartu trufnya, tetapi dalam pandangan Lin Yun, ahli sejati tidak membutuhkan kartu truf untuk mengalahkan lawan mereka. Masih ada banyak potensi dalam 7 langkah mendalam, tinju naga harimau, jurus pertempuran Dracula, dan pedang aquaselenik yang bisa dia gali. Bahkan jika dia harus memasukkan kartu trufnya, dia masih memiliki kitab suci angin besar. Tuan Liu Suang mengatakan bahwa tidak ada cara untuk memahami segel surgawi tanpa menjadi seorang Buddha. Tapi segel penakluk iblis saya didasarkan pada pedang saya, jadi ada kemungkinan saya bisa menemukan cara lain untuk memetakan segel surgawi. Mata Lin Yun berkilat. Jika dia berhasil mempelajari segel surgawi, maka dia akan bisa menggabungkan keempat segel itu. Pada saat itu, tinju naga harimau miliknya sendiri akan membuat seluruh kekaisaran Qin besar bergetar. Bagi Lin Yun, dia tidak akan pernah tahu hasilnya jika dia tidak mencobanya. Berbekal sebuah tujuan, dia tidak ragu-ragu untuk memasuki inti dari pegunungan pemusnahan. Sungguh energi spiritual yang padat. Wilayah inti benar-benar layak menjadi wilayah binatang iblis penguasa. Kepadatan energi spiritual di sini bahkan lebih kaya dari paviliun pedang Ling Qiao.
Lin Yun pertama-tama memutuskan arah sebelum dia bergerak maju. Ketika dia akhirnya merasakan beberapa aura yang mengerikan, dia berhenti. Dia berada di persimpangan beberapa wilayah binatang iblis. Ada lebih banyak pohon di sini daripada tempat lain dan cabang-cabang pohonnya memiliki bentuk yang aneh. Wajah Lin Yun juga menjadi pucat karena dia juga berada di bawah tekanan besar saat menghadapi aura secara langsung. Ini tempatnya. Lin Yun duduk dan mulai berkultivasi. Dia ingin memaksa dirinya sendiri untuk memahami segel surgawi dalam bahaya. Kemudian lagi, dia akan dicabik-cabik oleh beberapa binatang iblis alam istana ungu jika dia ceroboh. Seiring berjalannya waktu, 4 binatang iblis alam istana ungu yang berada di dekatnya telah memperhatikan Lin Yun. Namun, mereka licik. Faktanya, kecerdasan mereka sebanding dengan manusia setelah mencapai alam istana ungu. Di mata mereka, Lin Yun adalah makanan yang telah mengantarkan dirinya sendiri ke depan pintu mereka. Vitalitas dalam daging Lin Yun adalah makanan yang sangat bergizi bagi binatang iblis. Itu seperti bagaimana inti binatang iblis adalah makanan bagi kultivator manusia. Namun, posisi Lin Yun sangat cerdik karena berada di persimpangan wilayah 4 binatang iblis. Ini berarti bahwa melakukan langkah pertama hanya akan menguntungkan 3 binatang iblis lainnya. Oleh karena itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak dalam waktu dekat. Surga secara alami merujuk pada langit, tetapi dalam agama Buddha, surga juga merujuk pada dewa dan dewi. Dalam agama Buddha, surga memiliki 33 langit. Ini berarti bahwa segel surgawi mengharuskan Lin Yun untuk memahami kedalaman dari 33 langit. Ini mungkin alasan mengapa Tuan Liu Suang mengatakan bahwa dia tidak bisa memahami segel surgawi. Tapi karena dia bisa mengalahkan iblis dengan pedangnya, mengapa dia tidak bisa menciptakan surga dengan pedangnya? Lin Yun berhati-hati di bawah tekanan yang sangat besar. Dia menempatkan dirinya dalam keadaan misterius karena dia harus memahami sambil tetap waspada karena dia mungkin menghadapi kematian setiap saat. Aura membunuh akan menyapu sesekali, tapi yang membuat Lin Yun bersemangat adalah dia bisa meredam niat pedangnya dengan aura membunuh. Itu bermanfaat bagi niat pedangnya. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Namun, bagi Lin Yun, itu terasa seperti bertahun-tahun. Di sebuah pohon yang jauh, sepasang mata menatap Lin Yun. Mata itu adalah milik Bai Lixuan, yang kultivasinya telah mencapai tahap ke-10. Dia benar-benar dikaruniai fisik suci. Dia sudah sebanding dengan alam istana ungu setengah langkah ketika dia berada di tahap ke-9, jadi tentu saja dia bahkan lebih kuat sekarang. Apa yang dilakukan orang itu? Bai Lixuan telah mengawasi Lin Yun dengan cermat sejak yang terakhir melangkah ke pegunungan pemusnahan. Dia awalnya mengira Lin Yun bodoh untuk berkemah di persimpangan antara 4 wilayah binatang iblis, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Yun akan baik-baik saja setelah 3 hari. Mungkinkah? Rahang Bai Lixuan terangkat karena terkejut. Dia berbakat, jadi dia secara alami menebak alasan mengapa Lin Yun melakukan ini. Tidak ada yang bisa dia katakan tentang keberanian Lin Yun untuk mengeluarkan potensi dalam menghadapi bahaya. Tapi tak lama kemudian, seringai dingin muncul di bibir Bai Lixuan karena Lin Yun sedang merayu kematian di matanya. Hanya dengan memikirkan bahaya dari metode ini saja sudah membuat hati Bai Lixuan merinding. Binatang iblis itu membatasi satu sama lain, itulah sebabnya tidak satupun dari mereka yang berani bergerak. Tapi saat mereka kehilangan kesabaran akan menandakan saat kematian Lin Yun. Dalam skenario terburuk, Lin Yun akan menghadapi serangan dari 4 binatang iblis pada saat yang bersamaan. Bai Lixuan sebanding dengan binatang iblis alam istana ungu, tetapi bahkan dia tidak bisa menghadapi 4 binatang iblis pada saat yang bersamaan. Dia berani melatih dirinya sendiri di inti pegunungan pemusnahan, tetapi dia tidak memiliki keberanian Lin Yun untuk menempatkan dirinya dalam bahaya hanya untuk mengeluarkan potensinya. Biar kulihat bagaimana kamu mati kalau begitu. Bai Lixuan membentak Lin Yun karena dia mengira Lin Yun adalah orang yang sudah mati yang sedang berjalan. Bab 423 Persaingan Tanpa Suara. Bai Lixuan benar. Kesabaran binatang iblis itu terbatas. Setengah jam setelah dia pergi, raungan yang kuat bergema di hutan. Itu adalah binatang berkaki 4 dengan bulu dan mata merah. Bentuknya seperti harimau dan dilengkapi dengan taring dan cakar yang tajam. Tak lama kemudian, 2 auman lagi terdengar. Tidak butuh waktu lama sampai ketiga binatang buas itu tiba. Binatang iblis terakhir agak licik karena memilih untuk tidak bergerak untuk saat ini. Itu ambisius dan targetnya bukan hanya Lin Yun. Bahkan 3 binatang iblis lainnya adalah targetnya. Binatang iblis itu menjilat bibirnya dan menampakkan senyuman jahat dalam kegelapan.
Tanah bergetar di bawah serangan ketiga binatang iblis itu. Bahkan aura pedang yang digunakan Lin Yun untuk melindunginya dari aura iblis ketiga binatang iblis itu hancur seketika saat tulang-tulangnya mulai mengeluarkan suara berderak. Tubuhnya segera menjadi cacat di bawah tekanan yang sangat besar. Jika itu adalah orang lain tanpa fisik pertempuran Drakopan, mereka pasti sudah tergencet menjadi daging cincang sekarang. Tapi meskipun itu tidak terjadi pada Lin Yun, tekanannya tidak terasa hebat. Wajahnya pucat dan butiran keringat menetes dari dahinya. Dia bisa mendengar raungan binatang iblis itu melekat di telinganya, jadi dia tidak perlu membuka matanya untuk mengetahui situasinya saat ini. Menghadapi kematian, Lin Yun memaksa semua potensinya keluar dan adegan-adegan mulai berkelebat di benaknya. Adegan dimulai dengan tinju harimau ganas, berlanjut ke tinju naga harimau yang belum lengkap, dan diakhiri dengan tinju naga harimau yang sudah lengkap yang diberikan oleh Tuan Liu Suang. Ketiga binatang iblis itu mendekat dari tiga arah yang berbeda. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Lin Yun jika binatang iblis itu datang dalam radius 100 meter di sekelilingnya. Mereka berangsur-angsur mendekati Lin Yun. 1000 meter, 800 meter, 500 meter, 400 meter, 300 meter. Ketiga binatang iblis itu memperlihatkan senyuman jahat saat mereka memperlakukan Lin Yun sebagai makanan lezat. Kekuatan yang dipancarkan dari Lin Yun adalah sesuatu yang tidak bisa mereka tolak. Tetap saja, bayangan itu terlintas di benak Lin Yun. Pada akhirnya, semuanya lenyap saat mereka hancur seperti cermin. Naga dan harimau tidak lagi ada dalam pikiran Lin Yun. Mereka digantikan oleh pedang. Ketika ketiga binatang iblis itu berada 100 meter jauhnya dari Lin Yun, dia tiba-tiba membuka matanya. Sebuah pedang melintas di kedalaman pupil mata Lin Yun dan tak lama kemudian, 33 pedang bermekaran. Melihat ketiga binatang iblis itu, Lin Yun tidak memiliki kepanikan di wajahnya. Dia menyilangkan kedua tangannya dan mulai membentuk segel misterius, segel surgawi. Ketika dia membentuk segel, 33 pedang memadat saat energi asal muncul di belakang Lin Yun, yang dengan cepat mengatur dirinya sendiri menjadi formasi kipas. Pada saat yang sama, aura pedang Lin Yun yang hancur langsung berkumpul dan terbentuk. Dia seperti setitik cahaya dalam kegelapan. Di bawah aura pedang tak terbatas dari segel surgawi, rasanya seolah-olah Lin Yun telah mengalami nirwana. Auranya memaksa ketiga binatang iblis itu mundur dan 33 pedang berdengung di belakangnya. Pada saat ini, niat pedangnya mulai melonjak. Lin Yun menyapu sekilas ke arah binatang berkaki empat merah di depannya dan melepaskan aura yang tak tertandingi. Tinju harimau naga 100 gelombang binatang. Lin Yun menginjakkan kakinya ke tanah dan berlari ke depan dengan pukulannya. Aura pedangnya langsung bermanifestasi menjadi 100 binatang buas yang mengaum di belakangnya. Serangannya seperti pedang tajam dan binatang buas, semua pada saat yang sama. Semuanya terjadi dalam sekejap mata dan segel surgawi sudah berada di wajah binatang iblis itu. Di bawah pemberdayaan segel surgawi, Lin Yun mengirim binatang berkaki empat itu terbang. Binatang iblis itu menabrak batu, meninggalkan retakan dan darah. Jelas, binatang iblis itu tidak menderita luka yang fatal. Lin Yun merentangkan kedua tangannya dan dia mendarat di tanah. Ketika dia menoleh ke belakang, kedua binatang iblis itu baru saja bereaksi terhadap pemandangan binatang iblis berkaki empat yang terbang menjauh. Bagus. Lin Yun tersenyum setelah dia keluar dari situasi berbahaya. Dia akhirnya menggenggam segel surgawi pada saat sebelum kematian. Saatnya mundur. Sambil tersenyum, Lin Yun berbalik dan pergi. Dia tidak cukup bodoh untuk melawan tiga binatang iblis pada saat yang sama, belum lagi ada satu lagi yang tersembunyi di kegelapan. Pada saat yang sama, kedua binatang iblis itu pulih dari keterkejutan mereka dan mengejar Lin Yun. Di belakang mereka, binatang iblis berkaki empat itu juga dalam pengejaran. Kalian ingin bersaing denganku dalam hal kecepatan. Ayo. Lin Yun memperlihatkan senyum percaya diri dan mendarat di cabang pohon dengan gesit. Seperti angin sepoi-sepoi, dia melakukan perjalanan melalui hutan dengan sangat mudah. Tapi ketiga binatang iblis itu masih mengejarnya. Mereka tidak ingin menyerah pada mangsa yang telah mereka tunggu selama 3 hari. Semua pohon runtuh di jalan mereka, tapi Lin Yun sepertinya tidak peduli dengan tiga binatang iblis yang mengejarnya. Sebaliknya, dia merasa bersemangat karena memahami segel surgawi. Dia akhirnya memahami segel surgawi, yang berarti menggabungkan keempat segel itu tidak akan jauh. Karena ketiga binatang iblis itu ingin mengejarnya, maka dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk meredam 7 segel mendalamnya. Jika memungkinkan, dia ingin membawanya ke tahap manifestasi, yang akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan.
Seekor harimau tutul iblis hitam perlahan dan anggun keluar dari kegelapan seperti kucing. Itu adalah binatang iblis keempat yang memilih untuk tidak bertindak dan menunggu. Warnanya hitam pekat dengan sepasang pupil zamrud. Ia menyipitkan matanya menjadi celah dan melihat sekeliling hutan. Perlahan-lahan, akhirnya ia melihat Lin Yun yang pergi. Vitalitas yang penuh di dalam tubuh Lin Yun adalah godaan besar bagi harimau tutul iblis. Harimau tutul itu menyipitkan matanya dengan kilatan dingin melalui matanya saat dia mengikuti di belakang. Harimau tutul itu sepertinya tidak terburu-buru sama sekali. Begitu saja, 10 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Hanya binatang berkaki 4 berwarna merah yang terus mengejar Lin Yun. Dua binatang iblis lainnya kehilangan kesabaran mereka ketika mereka menyadari bahwa mereka mengejar Lin Yun. Hanya binatang berkaki 4 yang mengejar Lin Yun seperti anjing gila. Binatang itu masih menyimpan dendam pada Lin Yun karena pukulannya 10 hari yang lalu. Lin Yun sesekali menoleh ke belakang saat dia bergerak maju sambil menyeringai. Binatang iblis ini agak berani mengejarnya sendirian, belum lagi binatang itu masih terluka akibat serangannya 10 hari yang lalu. Jadi Lin Yun sangat yakin bisa mengalahkannya. Dia memiliki lukisan rune spiritual dan bendera perang api merah. Tapi semua itu akan kehilangan arti jika Lin Yun menggunakan kartu trufnya. Tepat ketika Lin Yun sedang memikirkan apa yang harus dilakukan, angin dingin berhembus ke wajahnya. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa ada jurang di depan. Ketika binatang berkaki 4 itu melihat tebing itu, dia berteriak dengan gembira, tidak tahu bahwa kematiannya telah tiba. Dengan sebuah lompatan, ia menerkam ke arah Lin Yun. Karena jalannya habis, ayo bertarung di sini. Lin Yun tiba-tiba berbalik dan melayangkan pukulan seperti pedang. Setelah pukulannya membuat binatang iblis itu terbang, Lin Yun mengedarkan sutra pedang Ziyuan dan bunga Ziyuan di dalam tubuhnya bermekaran. Ketika binatang iblis itu bangkit kembali, dia menatap Lin Yun dengan kaget setelah menyadari tekanan yang diberikan oleh manusia lemah ini. Kamu pasti merayu kematian untuk mengejarku meskipun kehilangan begitu banyak darah. Kamu memang anjing gila. Binatang iblis itu lebih lemah dari yang dibayangkan Lin Yun. Pada saat ini, peran antara mangsa dan pemburu telah berubah. Selusin mil jauhnya, seekor binatang iblis ular piton alam istana ungu penuh dengan luka. Ia mencoba meronta sekuat tenaga, tapi tak ada yang bisa dilakukannya kecuali dipaku ke tanah oleh pedang. Vitalitasnya merembes keluar dari tubuhnya. 100 meter jauhnya, Bai Lixuan melambaikan tangannya dan memanggil pedangnya kembali. Ketika pedang itu kembali ke sarungnya, 100 sinar pedang meledak dari ular piton dan membunuhnya seketika. Pada saat yang sama, sinar pedang juga mengeluarkan inti binatang itu dan Bai Lixuan meraihnya. Saat dia melihat inti binatang itu, dia berpikir keras. Dia sudah mampu membunuh binatang iblis alam istana ungu sekarang. Tapi bagaimana dengan Lin Yun? Apakah dia sudah mati? Bab 424 mengerikan. Menggabungkan segel Fajra Abadi, segel penghancur langit, dan segel penakluk iblis bersama-sama, aura Lin Yun mendekati alam istana ungu saat dia mengirim binatang iblis itu terbang dengan satu pukulan. Secara bersamaan, seekor naga dan harimau mengaum keluar dari Lin Yun saat dia penuh dengan aura dominasi. Tanah bergetar dan binatang iblis itu tidak bisa lagi berdiri. Pakaian Lin Yun juga compang camping dan berlumuran darah dari luka-lukanya. Bukan kemenangan yang mudah bagi Lin Yun karena dia tidak menggunakan pedangnya. Binatang iblis itu mungkin tidak dalam kondisi terkuatnya, tapi pertahanannya terlalu menakutkan. Itu sebanding dengan artefak kosmik, yang memaksa Lin Yun mengerahkan banyak usaha untuk membunuhnya. Bahkan dengan 7 langkah mendalam, fisik pertempuran gajah naga, dan tinju naga harimau, dia membutuhkan waktu setengah hari untuk membunuhnya. Ada alasan mengapa ia bisa mencapai alam istana ungu. Tidak bisa diremehkan meskipun terluka parah, gumam Lin Yun sambil memandangi mayat itu. Pertempuran ini telah memperkuat pemahamannya tentang binatang iblis di alam istana ungu. Tapi binatang iblis di alam istana ungu berbeda dengan seorang kultivator. Kultivator memiliki teknik kultivasi, teknik bela diri, dan berbagai kartu truf. Kultivator dapat menekan binatang iblis pada kultivasi yang sama, kecuali mereka bertemu dengan binatang iblis yang bermutasi atau mereka yang memiliki warisan garis keturunan kuno dari binatang iblis. Binatang iblis itu adalah raja di antara mereka yang berada di tingkat kultivasi yang sama dan mereka sangat menakutkan. Binatang iblis ini mungkin memiliki pertahanan yang menakutkan, tapi itu bahkan bukan binatang iblis yang berkuasa. Ini berarti jalan Lin Yun masih panjang. Setelah istirahat sejenak, Lin Yun berjalan menuju mayat itu dan mengambil inti binatang itu.
Dia mungkin merupakan makanan lezat di mata binatang iblis, tetapi inti binatang iblis juga sama menggiurkannya. Tetapi ketika dia tiba di mayat itu, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berbalik. Ada harimau tutul hitam berjongkok di atas batu 100 meter jauhnya yang sedang menatapnya. Dalam sepersekian detik itu, Lin Yun merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya dan punggungnya langsung berkeringat. Dia sama sekali tidak menyadari kedatangan harimau tutul itu. Tapi yang paling aneh adalah harimau tutul ini memiliki tubuh yang kecil. Panjangnya hampir 2 meter, tidak seperti binatang iblis yang baru saja dia bunuh. Tapi tubuh kecil itu telah menempatkan Lin Yun di bawah tekanan besar, dan membuatnya merasa takut pada saat yang sama. Anggota tubuhnya tidak mendengarkan dia. Apakah harimau tutul itu memperingatkan saya bahwa binatang berkaki 4 merah itu adalah mangsanya? Lin Yun berusaha sekuat tenaga untuk menjaga ketenangannya saat dia menjauhkan diri dari binatang berkaki 4 itu. Harimau tutul itu melompat turun dari batu dan berjalan ke depan. Sepanjang waktu dia berjalan, matanya terpaku pada Lin Yun. Tiba-tiba, harimau tutul itu meregangkan rahangnya seperti sedang tersenyum. Detik berikutnya, harimau tutul itu menghilang dan muncul kembali di hadapan Lin Yun. Lin Yun terkejut dengan kecepatan harimau tutul itu dan dia langsung merentangkan tangannya seperti burung gagak. Namun, dia masih menerima cakar di dadanya. Rasa sakitnya membuat bibir Lin Yun bergerak-gerak. Dia langsung menyadari bahwa ini adalah binatang iblis alam Istana Ungu yang asli, tidak seperti yang dia bunuh sebelumnya yang telah melemah setelah kehilangan begitu banyak darah. Menarik. Lin Yun menyeringai setelah dia pulih dari rasa takutnya dan melepaskan semangat juang yang tak terbatas. Dia mengedarkan sutra pedang Ziyuan dan sosoknya menjadi seperti pedang yang menancap di tanah. Rambut dan pakaiannya berkibar tertiup angin saat dia menatap harimau tutul itu. Harimau tutul itu tiba-tiba membuka rahangnya dan mengaum, melepaskan energi asal di dalam tubuhnya dalam bentuk gelombang suara ke arah Lin Yun. Di bawah gelombang suara, Lin Yun bisa melihat riak di udara dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, tubuh harimau tutul itu berangsur-angsur kabur karena riak tersebut. Lin Yun tidak bisa membayangkan betapa kuatnya serangan ini jika dia menerima gelombang suara secara langsung. Tetapi dia tahu bahwa meskipun dia memiliki fisik yang kuat, organ dalamnya akan hancur. Dikombinasikan dengan energi asalnya, niat pedang Lin Yun keluar dari tubuhnya untuk melepaskan gelombang riak juga. Ketika dengungan pedang dan gelombang suara berbenturan bersama, seluruh gunung bergetar hebat di bawah bentrokan, bersama dengan serangkaian ledakan di udara. Awan mulai bergerak dan kilatan petir menyambar di bawah serangan mereka. Apa itu? Bai Lixuan mengerutkan alisnya. Dia baru saja membunuh ular piton dan dia bersiap untuk kembali ke sekte. Tapi perhatiannya tertarik oleh raungan binatang buas dan dengungan pedang. Aku akan melihatnya. Bai Lixuan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Beberapa menit kemudian, dia berhenti di sebuah pohon dan memasukkan energi asalnya ke dalam matanya untuk menyaksikan pertempuran 10 mil jauhnya. Dia bisa melihat seorang pria dan seekor binatang bertarung. Keduanya sangat cepat dan gerakan mereka meninggalkan bayangan di belakang. Itu dia. Bai Lixuan terkejut saat melihat Lin Yun. Orang itu benar-benar masih hidup. Untuk beberapa alasan, Bai Lixuan merasa senang alih-alih kecewa ketika dia menyadari bahwa Lin Yun belum mati. Mungkin dia tidak ingin Lin Yun dibunuh oleh binatang iblis karena di lubuk hatinya yang terdalam dia tahu itu akan sangat disayangkan. Dia bisa mengatakan bahwa Lin Yun telah memperoleh banyak hal melalui pengalaman ini karena teknik gerakannya saja sudah mengesankan. Tapi Lin Yun tampaknya tidak dalam kondisi yang baik karena dia penuh dengan luka. Beberapa dari luka-lukanya bahkan sampai menembus ke dalam tulang-tulangnya. Cakar harimau tutul itu sangat kuat dan dapat dengan mudah merobek seorang kultivator di tahap ke-10 menjadi beberapa bagian. Bahkan dengan jurus pertempuran Dracula, Lin Yun tidak bisa menerima serangan itu secara langsung. Ada yang aneh dengan harimau tutul iblis runik ini. Bai Lixuan mengerutkan alisnya karena dia belum pernah melihat harimau tutul iblis runik yang begitu kecil. Ia memiliki tubuh yang ramping dan kelincahannya tidak kalah dengan teknik gerakan tingkat spiritual. Tangan Bai Lixuan bertumpu pada pedangnya tanpa dia sadari. Di saat yang sama, niat pedang di dalam tubuhnya juga hampir meletus. Tapi sesaat kemudian, dia melepaskan tangannya dari gagangnya. Dia menatap Lin Yun dan bergumam pada dirinya sendiri, kamu tidak layak untuk melawanku jika kamu bahkan tidak bisa melewati cobaan ini. Jadi mengapa aku harus menyelamatkanmu? Bai Lixuan menghilang dari tempat itu di detik berikutnya. Sekarang dia bisa membunuh binatang iblis alam Istana Ungu, tidak ada alasan baginya untuk tinggal di pegunungan.
Dia ingin kembali ke sekte untuk berdebat dengan tetua alam Istana Ungu. Binatang iblis dan kultivator tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Bagaimanapun, yang terakhir memiliki lebih banyak cara. Tapi tepat ketika Bai Lixuan mulai bergerak, dia membeku. Jika dia akan dibunuh, akan lebih baik mati oleh pedangku. Setidaknya dengan cara ini Anda tidak akan kehilangan martabat Anda sebagai pendekar pedang. Bai Lixuan akhirnya menemukan alasan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan kembali ke tempatnya semula. Ketika dia kembali, wajahnya aneh karena dia berharap Lin Yun masih berjuang melawan binatang iblis itu. Namun kenyataannya, Lin Yun masih bertarung dengan harimau tutul itu tanpa menunjukkan tanda-tanda melemah. Sebaliknya, semangat juangnya berkobar seperti api. Tepat ketika Bai Lixuan terkejut, dia melihat aura tak terbatas meledak dari tubuh Lin Yun seperti letusan gunung berapi. Lin Yun membentuk segel aneh dengan kedua tangannya dan ketika dia mendorong segel itu keluar, harimau tutul itu terlempar jauh. Itu adalah segel Vajra Abadi. Namun, Lin Yun tidak hanya berhenti sampai di situ dan dia terus membentuk lebih banyak segel. Dia dengan cepat membentuk segel pemecah langit, segel penakluk iblis, dan segel surgawi. Setiap segel lebih kuat dari yang sebelumnya. Ketika dia membentuk segel surgawi, 33 pedang di belakangnya terbuka dalam formasi kipas dan aura pedangnya yang tak terbatas naik ke ketinggian yang mencekik. Segel surgawi menghantam harimau tutul iblis, yang sekarang meraung kesakitan, mengirimnya ke udara dan kemudian ke tanah. Ketika dibanting ke tanah, ia mengeluarkan jeritan menyedihkan bersama dengan darah yang berceceran di mana-mana. Harimau tutul iblis runik mengeluarkan raungan ganas dan tubuhnya mulai membesar, melepaskan aura iblis yang menakutkan. Ia tidak lagi terlihat seanggun sebelumnya. Hebat! Mata Lin Yun berbinar dan dia mulai mempercepat proses pembentukan segel. Ketika segel Vajra Abadi, segel pemecah langit, dan segel penakluk iblis digabungkan bersama, aura Lin Yun mencapai alam Istana Ungu, tetapi tidak berhenti di situ karena dia membentuk segel keempat. 4 segel bergabung. Lin Yun bisa merasakan tubuhnya terkoyak saat keempat segel itu bergabung bersama. Darah mulai mengalir keluar dari kulitnya dan dia memasang ekspresi buas di wajahnya. Lin Yun bahkan tidak berpikir sedetik pun sebelum menghantamkan semua energi ledakan itu ke harimau tutul runiok iblis, mencabik-cabiknya menjadi beberapa bagian bahkan sebelum dia bisa melancarkan serangan setelah memperbesar ukurannya. Setelah hujan darah mereda, Bai Lixuan melihat Lin Yun berlutut karena semua energi asalnya habis. Dia terkejut. Dia secara alami menebak bahwa Lin Yun mengambil risiko dengan memeras potensinya. Pada saat ini, dia tahu bagaimana pemuda itu berhasil membangun ketenaran di paviliun pedang dalam waktu yang singkat. Sungguh menakutkan. Bai Lixuan menggelengkan kepalanya dan pergi. Bab 425 3 Kekhawatiran. Akhirnya, aku menggabungkan 4 segel. Lin Yun memandangi mayat harimau tutul iblis yang dimutilasi dengan senyuman di wajahnya yang pucat. Dia akhirnya berhasil menggabungkan keempat segel dan membunuh harimau tutul itu tanpa menghunus pedangnya. Tentu saja, pertempuran itu berbahaya dan Lin Yun tergoda untuk mengeluarkan artefak kosmiknya untuk menghadapi harimau tutul itu. Namun, kultivasi tidak hanya didasarkan pada kemampuan untuk membunuh. Itu adalah untuk menantang batas Anda dan menggali potensi Anda. Meskipun mungkin berbahaya, dia akan menghadapi lawan yang kuat di kompetisi gerbang naga, jadi dia telah menyingkirkan semua jalan untuk mundur. Lagi pula, waktu tidak berpihak padanya. Lin Yun ambruk ke tanah saat dia menatap langit, terengah-engah. Dia mungkin telah membunuh harimau tutul iblis raksasa, tapi dia juga hampir terbunuh. Keempat segel itu sangat kuat, tapi menggabungkan mereka bersama-sama telah membuat tubuhnya tegang. Lin Yun baru bisa bangkit kembali setelah beberapa lama kemudian. Luka-lukanya juga sudah sembuh sampai-sampai dia hanya menyisakan bekas luka yang samar-samar, semua itu berkat jurus pertempuran Dracula miliknya. Luka-lukanya akan segera hilang. Menuangkan energi asalnya ke telapak tangannya, kekuatan hisap yang kuat datang dari telapak tangannya saat dia mengambil 2 inti binatang itu. Energi yang terkandung dalam inti binatang itu sangat mengejutkan. Mereka seperti 2 hati yang menyala-nyala yang memancarkan vitalitas yang penuh. Hampir terasa seperti dia memegang 2 gunung berapi yang hampir meletus. Menatap kedua inti binatang itu, mata Lin Yun berbinar dan dia bergumam, mereka benar-benar datang di waktu yang tepat. Saya dapat menggunakan 2 inti binatang untuk mengembangkan fisik pertempuran Drakopan saya. Dia merasa bahwa itu tidak akan terlalu membebani fisiknya setelah fisik pertempuran Drakopan mencapai tahap kelima.
Pada saat itu, dia akan mampu menahan serangan dari kultivator alam Istana Ungu dengan armor perang Drakopan. Kalau begitu, secara bersamaan, murid dari berbagai sekte yang pergi ke pegunungan pemusnahan juga telah keluar dengan kompetisi gerbang naga semakin dekat. Namun, Lin Yun telah melupakan aliran waktu saat mengembangkan fisik pertempuran gajah naga. Sampai-sampai dia bahkan melupakan kompetisi gerbang naga. 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika sekilas fajar menyinari tubuhnya, rune dari Drakovan kuno terungkap saat mereka menutupi seluruh tubuhnya. Dia memancarkan aura kekerasan dan keganasan yang datang darinya sangat mendominasi. Tiba-tiba, Lin Yun membuka matanya dan bayangan Dracula yang menyelimuti dirinya telah tumpang tindih dengan tubuhnya. Untuk sementara waktu, Lin Yun tidak bisa membedakan dirinya dengan Dracula itu. Selain itu, luka-lukanya akhirnya pulih. Mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan, serangan itu terasa seperti dari seekor drakor. Pukulannya mungkin terlihat lambat, tetapi menghancurkan semua yang dilewatinya saat musik suci mengalun seperti lagu perang kuno. Ini adalah tanda bahwa fisik pertempuran Drakopan telah mencapai tahap kelima. Sepertinya aku tidak punya banyak waktu lagi, gumam Lin Yun dengan alis berkerut. Kompetisi gerbang naga hanya tinggal 10 hari lagi dan sebagian besar orang sudah menuju ke ibu kota. Itu masih belum cukup. Masih ada tabir yang menghalangiku untuk mencapai tahap perwujudan dalam 7 langkah mendalam. Lin Yun masih belum bisa membuat terobosan dalam teknik gerakan atau teknik pedangnya. Teknik pedang yang kuat membutuhkan teknik gerakan yang kuat agar bisa diperlihatkan sepenuhnya. Pedang aquaselenik miliknya sudah lama mencapai tahap perwujudan, tapi dia belum bisa membuat terobosan dalam 7 langkah mendalam. Jika dia tidak mampu membuat terobosan, itu akan menjadi kekurangannya. Kadang-kadang, dia bertanya-tanya seberapa kuat kedelapan gelar itu. Mereka seharusnya kuat karena mereka tidak memiliki kekurangan, itulah alasan mengapa mereka menonjol di antara rekan-rekan mereka. Tidaklah bijaksana untuk menempatkan semua taruhannya pada kartu trufnya. Bagaimanapun juga, para ahli sejati tidak membutuhkan kartu truf untuk menekan lawan mereka dan Lin Yun telah bekerja ke arah ini. Saya harus membawa 7 langkah mendalam saya ke tahap perwujudan. Jika tidak, saya tidak akan bisa menang jika saya mengalami salah satu gelar. Lin Yun menatap ke depan dengan tatapan tegas. Kembali ke paviliun pedang Ling Qiao, seorang tetua menghela nafas tak berdaya saat dia menatap Bai Lixuan dengan tatapan yang rumit. Kau menang. 3 hari yang lalu ketika Bai Lixuan kembali ke sekte, dia mencari sesepuh ini sebagai lawannya. Pada awalnya, sesepuh itu tidak mau bertarung karena dia merasa Bai Lixuan terlalu percaya diri meski memiliki tubuh suci, jadi dia hanya menggunakan 50% dari kekuatannya. Pada akhirnya, tetua itu akhirnya terlihat menyedihkan di bawah pedang Bai Lixuan. Tetua itu hampir tidak bisa menang setelah menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi Bai Lixuan bertarung selama 3 hari tanpa istirahat. Meskipun Bai Lixuan selalu kalah, dia secara bertahap bertahan lebih lama dalam pertarungan. Inilah sebabnya mengapa sang penatua terkejut. Dia terkejut dengan pertumbuhan fisik suci. Terlalu kuat bagi saya untuk menang dengan setengah jurus. Saya mendengar bahwa 8 gelar bahkan dapat membunuh kultivator di alam Istana Ungu, kata Bai Lixuan sambil menyarungkan pedangnya. Tetua itu mengelus janggutnya dan tersenyum, mereka hanyalah para kultivator yang mengembara. Bagaimana mungkin mereka bisa membunuh sesepuh dengan mudah? Kau berhasil menang melawan aku dengan setengah langkah, jadi meskipun kau tidak bisa bertarung dengan mereka, kau tidak akan tertinggal terlalu jauh. Tidak perlu terlalu rendah hati. Tetua, apakah Lin Yun sudah kembali? Tanya Bai Lixuan. Menurut sepengetahuanku, belum, jawabnya. Belum. Bai Lixuan tidak mengerti mengapa Lin Yun masih berada di pegunungan pemusnahan setelah mampu menggabungkan 4 segel. Namun, keraguan di matanya segera menjadi acuh tak acuh karena menggabungkan 4 segel seharusnya menjadi batas Lin Yun. Lin Yun bisa dianggap sebagai salah satu lawan yang akan dihadapi Bai Lixuan dengan serius. Namun, hanya ada satu orang jenius di paviliun pedang Ling Qiao dan dia yakin itu adalah dia. Segera, berita tentang Bai Lixuan yang menang melawan seorang sesepuh dengan setengah jurus menyebar di paviliun pedang Ling Qiao. Tak lama kemudian, berita tentang Ye Feng yang membunuh seorang kultivator pengembara alam Istana Ungu menyebar. Hal ini membuat seluruh paviliun pedang Ling Qiao bersemangat untuk kompetisi gerbang naga yang akan datang. Saat kompetisi gerbang naga perlahan-lahan semakin dekat, seluruh ibu kota secara bertahap dipenuhi dengan energi. Murid-murid dari Sekte Huanyuan, Sekte Suantian, Villa Bulan Iblis, Akademi Qintian, dan penjaga ilahi semuanya dipenuhi dengan kepercayaan diri untuk kompetisi gerbang naga.
Kompetisi Gerbang Naga berlangsung setiap 3 tahun sekali dan keributan yang ditimbulkan tahun ini jauh melampaui kompetisi sebelumnya. Namun, Lin Yun masih tidak terlihat. Ketika berita itu tersiar, ada rumor yang beredar bahwa Lin Yun takut muncul di kompetisi Gerbang Naga. Bahkan ada desas-desus bahwa Lin Yun telah melarikan diri dari kekaisaran karena dia telah menyinggung perasaan Qin Yu. Kompetisi akan segera dimulai, tapi Lin Yun masih belum terlihat. Jadi tidak bisa dihindari jika ada rumor tentang dia, belum lagi bahkan ada taruhan padanya di Paviliun Wanbao. Kembali ke Gunung Liontin, Xin Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak teringat akan beberapa hal yang menyedihkan dengan kompetisi Gerbang Naga yang akan segera dimulai. Dia tahu bahwa kakaknya akan senang jika dia masih ada. Saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil daun yang jatuh, dia tiba-tiba tersenyum, tidak peduli apapun, aku tahu adik laki-laki itu akan muncul untuk kompetisi Gerbang Naga. Dalam sekejap mata, kompetisi Gerbang Naga hanya tinggal 3 hari lagi. Banyak kultivator datang dari berbagai kabupaten karena mereka tidak mau melewatkan acara ini. Taruhan dari Paviliun Wanbao Myriad semakin membangkitkan kegembiraan orang-orang. Jumlah total taruhan telah mencapai jumlah yang sangat besar. Ada 3 taruhan mengenai kompetisi Gerbang Naga. Pertama, siapa yang akan menjadi juara? Di antara 8 gelar, putra mahkota Qin Yu memiliki suara tertinggi. Semua orang merasa bahwa tanpa Tuan Liu Xuang di kompetisi Gerbang Naga, Qin Yu memiliki peluang tertinggi untuk menjadi juara. Kedua, siapa yang akan menjadi tokoh baru yang diberi gelar? Meskipun ada 8 kuota dalam kompetisi Gerbang Naga, tidak ada yang merasa bahwa salah satu dari 7 orang yang memegang gelar sebelumnya akan jatuh dari peringkat. Ini berarti hanya ada 1 kuota yang bisa diperebutkan sejak Tuan Liu Xuang pergi. Untuk taruhan ini, Bai Lixuan memiliki suara tertinggi. Hal ini tentu saja membuat Qin Yu dan Bai Lixuan menjadi sangat populer di kompetisi Gerbang Naga tahun ini. Terakhir, taruhan yang paling menarik perhatian adalah apakah Lin Yun akan muncul untuk kompetisi Gerbang Naga ini atau tidak. Insiden bagaimana dia menghunus pedangnya di depan kereta pernikahan dan menyebabkan kegemparan besar di kekaisaran membuat nama Lin Yun dikenal oleh semua orang. Banyak orang yang bertaruh untuk hal ini, bahkan ada yang mempertaruhkan seluruh hartanya untuk hasilnya.